Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada alaina sholata waz zakata wassiyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap para asatizah, segenap para tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang hadir, dan segenap jamaah Majlis Taklim Musholan Nur Ilyasa, yang mudah-mudahan tanpa kecuali kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Saifullah bin Haji Ilyasa selaku Ketua Musholan Nur Ilyasa, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Farid bin Haji Ilyasa, yang sama-sama kita hormati Bapak Basuni bin Haji Ilyasa, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Dr. Andes Haulani bin Haji Ilyasa, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Saifuddin SE apa SH ya? Dan segenap keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Ilyasa bin Haji Tabrani, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap bapak, ya segenap saudara hadirin jamaah sekalian. Tanpa terasa, kalau kita lihat jam dinding yang ada tuh, atau jam tangan yang ada di tangan kita, itu selalu berputar bapak saudara. Detik berputar terus dengan istiqomahnya, ya kecuali mungkin yang nggak berputar kalau jamnya mati kali, iya. Kalau jamnya hidup, ya terus berputar, dari detik berputar berganti menjadi menit. Begitu juga dari menit berputar berganti menjadi apa? Menjadi jam. Dari jam berputar, akhirnya menjadi hari. 24 jam kita sebut sehari semalam. Begitu juga hari berganti hari, akhirnya kita temukan yang namanya minggu. Minggu ya berganti minggu, akhirnya ya itu menjadi bulan. Bulan terus berputar, ya berputar, ya akhirnya sampailah kepada bilangan tahun. Baru ya kayaknya kemarin
kita menutup pengajian di bulan Sya'ban. Ternyata saat ini kita sudah berada di tanggal 13 daripada bulan Sya'ban. Cepat sekali. Sehingga pantas orang tua kita sering bilang tahu-tahu. Tahu. Dibilang sama seorang anaknya, dulu kamu masih anak-anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Betul nggak? Iya, sering kita bilang begitu. Yang lebih repot lagi, dulu kamu masih anak-anak, tahu-tahu sekarang udah gendong cucu. Berarti perputaran waktu begitu cepat. Sehingga saat ini kita sudah diambang pintu bulan yang sangat mulia, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, yang kita sebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya Ramadan itu diumpamakan seperti tamu. Kalau yang nanya tamu datang, biasanya sahibul bait pasti memuliakan. Betul nggak Bapak Saudara? Pasti. Apalagi tamunya calon besan. Iya, kalau calon besan yang mau datang, bagaimana kira-kira kita? Pasti dihormatin banget. Apalagi udah jadi besan. Itu namanya orang kita, apalagi orang Betawi, yang namanya pisang raja pasti akan disuguhkan. Yang namanya pisang raja perlu. Masa calon besan ada besan nggak ada pisang raja? Walaupun kecil tetap dibilang pisang raja. Itu begitu Bapak Saudara. Laksana tamu yang akan datang seluruh umat Islam. Bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia ini sudah menunggu-nunggu, sudah menanti-nanti, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik hidayah, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita semuanya. Tidak banyak yang saya sampaikan, karena biasanya kita selesai jam 9. Ya, ini tinggal 10 menit lagi. Ya, jadi nggak banyak dah. Ya, takutnya ntar sayur ketupatnya juga udah dingin. Nah, begitu, iya. Jadi jangan lama-lama, 10 menit aja. Saya ambil dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah jelaskan di sana Bapak Saudara, iza jaa syahrul Ramadan putihat abwabul jannah. Apabila bulan suci Ramadan datang, itu Allah bilang dalam hadis ini, pintu-pintu sorga dibuka. Ini artinya apa? Artinya memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak amal kebaikan. Kesempatan yang luas buat kita untuk melakukan ibadah. Itu artinya putihat abwabul jannah. Jadi pintu-pintu sorga itu dibuka. Karena yang namanya sorga itu kan Masya Allah, satu gambaran yang indah. Sampai-sampai di dalam hadis diriwayatkan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarat ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Itulah sorga. Jadi gambaran yang indah. Sehingga itu digambarkan bahwa kalau udah masuk Ramadan, itu benar-benar ayo kesempatan buat kita melakukan kebaikan-kebaikan.
Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari-pencari kebaikan, ayo datang, tampil, siap. Ramadan sudah datang. Jadi bukan lagi amalan di bulan Ramadan yang kata Rasulullah, al hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati di'bin. Biasanya amal, Pak, satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 lipat ganda. Biasanya. Tapi di bulan Ramadan Allah bilang dalam hadis kursinya, illa sauma as-saumul li. Kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa tidak masuk kaidah satu kebaikan dibalas dengan 10 bahkan sampai 700 lipat ganda. Tidak, itu tidak masuk dalam kaidah puasa. As-saumul li wa ana ajzibi. Jadi puasa itu milik saya, kata Allah. Jadi saya yang berhak akan memberikan balasan ganjaran yang lebih dari itu. Sehingga bisa hitungannya triliunan. Ya Bapak Saudara ya. Karena amal sunnah sudah tidak dibalas lagi dengan amal sunnah. Udah menjadi amal fardu. Nah amal fardu itu kalau kita kerjakan sudah menjadi 70 kali fardu. Bahkan kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar, itu nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah itu yang dikatakan as-saumuli wa ana ajzibi. Nah untuk itulah makanya karena pintu-pintu sorga itu sudah dibuka, ayo kesempatan buat kita kapan lagi. Kadang-kadang kita 11 bulan ini sering terlena, sering lupa, jauh kita dari Allah. Kadang-kadang ibadah kita belum begitu sempurna. Nah kesempatan untuk menyempurnakan dan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan inilah kesempatan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling dimanjakan. Usianya kagak lama, tapi amalannya bisa melebihi orang yang usianya lebih dari 1000 tahun. Begitu Bapak Saudara. Umat Nabi Muhammad enggak dikasih umur panjang. Kenapa? Karena dunia itu tempatnya kita capek. Ad-dunya darul amal. Dunia itu rumahnya kita kerja. Kalau kerja capek enggak? Capek. Tapi Allah memanjakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Allah, iya kerjalah, tapi kerjanya sedikit, upahnya gede, gajinya besar. Kira-kira kalau di sini tanya kerjaannya ringan, gajinya gede, mau nggak? Ya pasti mau. Ada orang kerja capek banget dah, dari pagi sampai sore, gajinya kecil. Tapi ada orang kerjanya enak banget, gajinya besar. Pilih dah Pak, yang mana? Yang pertama, yang kedua? Pasti kita pengen yang kedua. Itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia umat Nabi Muhammad dibilang baina sittin was sab'in, 60-70. Tapi nanti nilai ibadahnya ketika ditimbang akan melebihi daripada umat Nabi Nuh, umat-umat Nabi yang lain yang mungkin mereka dikasih kehidupan di dunia mungkin bisa 500 tahun, bisa 700 tahun, bahkan bisa 1000 tahun. Enak nggak tuh? Enak. Ya, begitulah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini diteruskan lagi, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka itu digembok. Pintu neraka dikunci. Ya, jadi pintu neraka itu digembok, dikunci. Artinya apa? Kesempatan orang berbuat dosa, kesempatan orang berbuat maksiat diperkecil. Bahkan diperkuat lagi, wasupidatis syayatin. Setan-setan, iblis itu dibelenggu, dirantai.
Sehingga ini pun memperkuat bahwa manusia itu lebih berkesempatan melakukan amal kebaikan dan dipersempit untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena pintu neraka sama setan yang kadang-kadang ini nih yang membuat manusia lupa. Nah kalau pintu nerakanya udah digembok, artinya kesempatan kita berbuat dosa itu diperkecil. Jadi memang sorga ada pintunya, neraka juga ada pintunya. Cuma bedanya kalau sorga pintunya ada 8. Itu saya baca dari hadis. Kalau kita habis wudhu, selesai sempurna wudhunya, kemudian kita mengangkat kedua tangan, menghadap ke arah kiblat, kita baca sholawat, syahadat, dan doa. Lalu kata Nabi, nanti orang itu akan dimasukkan dari pintu-pintu sorga yang 8. Jadi pintu surga ada berapa? Ada 8. Nah kalau pintu neraka dikitan ada berapa? 7. Ya, pintu neraka ada 7. Itulah makna filosofinya. Kenapa kita kalau habis sholat itu kita dianjurkan baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali tuh? 7 kali. Artinya apa? Ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka. Ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka. Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali setiap habis sholat. Maksudnya apa? Supaya kita diselamatkan dari pintu-pintu neraka yang ada 7. Sebab orang setiap kali mau masuk neraka sama seperti mau masuk surga lewat pintu. Nah kalau di sorga ada pintu royan. Itu pintu royan istimewa. Buat siapa? Buat orang yang puasa. Ayo yang puasa Ramadan secara sempurna, berkualitas, silahkan masuk melalui pintu royan. Nah kalau udah pada masuk, dikunci lagi tuh pintu sorganya. Royan namanya. Nah kalau pintu neraka ada 7. Nah kalau kita biasa baca Allahumma ajirni minan nar, mudah-mudahan kita akan diselamatkan masuk ya ke neraka karena pintunya terkunci semuanya dengan sebab kita baca Allahumma ajirni minan nar. Nah sekarang jadi masalah, kok ada manusia di bulan Ramadan masih melakukan dosa? Kok ada manusia di bulan Ramadan masih melakukan perbuatan maksiat? Apa nih penyebabnya? Apa? Kan pintu neraka udah digembok. Setan, iblis sudah dirantai. Kok kenapa masih ada manusia yang berbuat dosa dan maksiat? Ternyata jawabannya ada 2. 1, karena pengaruh daripada setan yang bukan ya dari bentuk iblis. Di dalam Al-Quran jelaskan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ternyata setan yang bisa menggoda, membisikkan ke dalam hati dada manusia itu ternyata bisa juga dari manusia. Minal jinnati wan nas. Makanya di bulan Ramadan kalau iblis setan dibelenggu, mungkin sekarang setan yang dari manusia. Kalau kita sebut setan pala hitam. Jadi setan pala hitam masih ada Bapak Saudara. Nah ini yang menyebabkan kenapa terkadang banyak orang masih melakukan dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Kalau setan pala hitam susah. Kenapa? Sebab kalau kita baca Al-Fatihah, baca Bismillah, mungkin setan dari iblis lari panas. Jangankan baca Fatihah, kita azan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu setan pada lari Bapak Saudara. Di dalam hadis dijelaskan begitu. Jadi kalau kita perdengarkan suara azan, itu setan pada lari semua. Cuma nanti habis azan selesai datang lagi kadang-kadang. Ya, tapi ketika didengarkan suara azan, itu benar-benar setan pada lari. Tapi kalau setan pala hitam yang dari manusia, kita bacain Fatihah, dibaca surah Yasin.
Bener nggak? Kita baca Fatihah dibaca Yasin. Masya Allah pinteran dia. Ya, kita azan, ya boro-boro dilari. Ya, itu begitu. Nah ini, jadi mungkin godaan dari manusia. Nah yang satu lagi godaan dari hawa nafsu. Hawa nafsu tetap ada. Ya. Nah kalau manusia tidak pandai-pandai mengendalikan hawa nafsunya, mungkin saja walaupun di bulan Ramadan ya setan udah dibelenggu, pintu neraka sudah dikunci, digembok, tapi pengaruh hawa nafsu kadang-kadang manusia masih berbuat dosa dan maksiat. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan mendorong manusia, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tuh surah Yusuf itu kan. Jadi hawa nafsu bisa mendorong manusia berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah makanya Bapak Saudara, ini yang harus benar-benar kita camkan, kita perhatiin. Ya jadi kalau di bulan Ramadan, kalau hawa nafsu udah menggoda kita udah repot. Lebih-lebih di akhir-akhir. Kalau di awal insya Allah masih semangat, hawa nafsu itu masih bisa dikalahkan. Malam pertama, malam kedua, hari pertama, hari kedua, itu insya Allah bahkan sampai 10 sampai 15 itu kita belum ya kelihatan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tapi nanti di akhir-akhir, apalagi udah tanggal 20-an, 21, 23, 27, 29, apalagi ada hujan rintik-rintik. Nah, ini udah berat ini. Hawa nafsu ini udah berat sekali melawannya. Ya ada bilang, udah kamu ngapain sih? Ya hujan-hujan mau ke masjid, hujan-hujan ke musola, udah di rumah aja. Itu hawa nafsu namanya. Mendorong, memotivasi manusia. Bagaimana? Nah tinggal kita. Ya kita udah punya ilmunya. Nah bagaimana kita bisa kendalikan hawa nafsu? Hanya manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu itulah yang nantinya akan bisa ya lulus dalam ujian melaksanakan ibadah puasa. Ya begitu Bapak Saudara. Makanya ada doa nih Pak. Nih ada doa supaya kita bisa ya baca saat ada hawa nafsu menggoda kita. Males baca Quran. Males banget sholat jamaah, males banget sholat tarawih, males banget untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Nah ada doanya singkat tapi ini penting dibaca. Dan dibacanya di akhir-akhir pada saat kita lagi muncul sifat males kita. Tuh, ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Nah udah gitu. Iya. Dipaksa aja kita. Iya. Pasti dah. Ini yang paling manjur doa kita. Ya, sehingga nanti kita lulus dah tuh. Kita lulus insya Allah. Kemudian saya teringat pesan ya muallim ya Syafi'i Hazami pada saat saya lagi ngaji. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang. Pertama, jaga sholat isya berjamaah. Yang kedua, jaga sholat subuh berjamaah. Udah itu aja. Sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sebab kata muallim Allah yarham, beliau bilang orang yang sudah menjaga sholat subuh jamaah dan sholat ya isya berjamaah sama seperti dia ibadah semalam suntuk. Tuh berarti kan umat Nabi Muhammad dimanjain lagi. Enak banget berarti. Makanya saya selalu jaga tuh sholat isya jamaah sama sholat subuh jamaah selalu jaga benar. Sama aja kita udah qiyamul lail. Dan nggak mungkin kita kalau habis sholat isya berjamaah di bulan Ramadan langsung pulang, kan nggak pantas. Ada yang nanya, lu mau kemana emangnya? Ya, sholat isya kita jaga berjamaah terus. Pasti kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Pasti kita akan lanjutkan dengan sholat witir. Jadi jaga nih sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah. Nah sholat subuh jamaahnya tolong sunnah subuhnya jangan lupa dijaga, dipelihara. Sholat subuh 2 rakaat, sunnah subuh, sunnah fajar.
Habis baca Fatihah, ya rakaat pertama baca Alam Nasroh. Kemudian rakaat kedua, ya habis baca Fatihah baca Alam Taro. Siapa-siapa yang sholat sunnah subuhnya membaca alam dan alam, lam tusibhu alam. Tuh begitu. Insya Allah dia tidak akan terkena alam. Alam itu namanya penyakit, bencana, apa aja. Tuh makanya rutinkan ya sholat subuh, namun sebelumnya sholat sunnah subuh 2 rakaat, baca surah alam dan alam. Insya Allah tidak akan dapat alam. Apa artinya alam? Alam itu artinya ya penyakit, cobaan, bencana dan lain dan sebagainya. Ini aja pesan saya. Ya, mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, dan Allah memberikan taufik hidayah sehingga kita bisa mampu beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasa yang berkualitas, imanan wahtisaban. Mudah-mudahan akan banyak hasilnya dari puasa yang kita jalankan yang benar-benar dilandasi dengan ilmu dan berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa-doa kita, tahlil, tahmid, zikir yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini, ya doa kita diijabah, doa wahbah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang terakhir, saya mohon dibukakan pintu maaf. Selama saya mengisi pengajian di sini, sebenarnya saya kepengen nggak mau ada libur. Ya, kalau nggak ada uzur syar'i, ya saya memang berusaha full harus datang. Itu pesan orang tua saya. Ya, jadi kata orang tua saya, tolong lu nanti kalau udah mulain ada taklim, ya rajin, jangan suka bolos. Tuh begitu. Ada acara datang juga walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma 20 menit. Nah seperti itu, hujan datang juga. Nah itu saya selalu tuh ingat pesan orang tua saya begitu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin. Ya dulu saya udah bilang sama Ustaz Saifullah, kalau saya jangan nyari libur dah. Ya insya Allah saya berusaha nggak mau libur kecuali ada uzur syar'i. Nah seperti itu. Nah saya mohon dibukakan pintu maaf Bapak Saudara. Di dalam penyampaian saya setiap malam Selasa mungkin banyak tutur kata yang tidak pantas, sikap perilaku yang tidak pantas. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira nih Bapak Saudara, khususnya keluarga dari Bapak Almarhum Haji Ilyasa maupun dari jamaah secara umum, ya manakala saya punya dosa, punya kesalahan sama Bapak sama Saudara, mau nggak memaafkan saya? Ya, sekali lagi mau nggak memaafkan saya? Alhamdulillah. Berarti saya keluar dari musola ini, mudah-mudahan di lingkungan ini saya nggak punya kesalahan. Ya, karena saat ini udah dibebaskan, udah diikhlaskan. Ya, nah begitu juga kita nih, sama-sama ya Bapak. Karena kadang-kadang kita ngobrol, kita bercanda, ya ada aja kesalahan dan kekurangannya. Ayo saling membuka pintu maaf. Sudah saya maafkan, saya sudah ikhlaskan. Kalau seandainya Bapak sudah ada salah, dan juga kalau seandainya ya kita ada salah, kita udah saling memaafkan. Sehingga masuk nisfu Sya'ban besok kita udah bersih. Ya, tinggal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nisfu Sya'ban masuk Ramadan udah lebih bersih lagi ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.